Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Emir Saleh dari Resurrections Media Nusantara beserta saudara saya William Lynch. Yo, Will. Yo, cheers! Asik. Lu minum apaan? Tangan, Tangan. lagi dingin. Oh, oke. Well, alhamdulillah kita tiap episode sudah kita lalui. Saat ini kita sampai di sio ular, Will. Gimana, Will? Sio ular itu udah mulai ke tengah ya. Ini kan sio ke-6 dari 12. Oke. Jadi kita sudah membahas setengah dari 12 sio. Nah, rekan-rekan, nih kan, saya sarankan kalau mungkin ada yang baru nonton di sini, nonton episode pertama dulu deh, untuk kita ngerti bahwa tiap orang tuh sionya ada 4. Ya kan, Will ya, supaya jangan bingung, gitu kan, Will? Tentu. Jadi biasa kalau misalnya cuma tahu doang, pokoknya gua sionya cuma satu, kan nggak mungkin. Sekarang kita ngomongin misalnya ada sionya ular. Apakah setiap sio ular semua mempunyai hidup yang sama, nasib yang sama? Kan enggak. Kita waktu sekolah juga kan ya, satu angkatan kan kebanyakan tahunnya lahirnya sama semua. Kan hidupnya juga nggak ada yang sama. Iya. Seperti gitu. Oke. Will, ular tuh gimana, Will? Secara apa ya? Secara binatang kan kalau gue ngeliat nih ya, saudara gue kebetulan banyak yang dokter tuh. Lambang ID ya kalau nggak salah itu kan apa sih, gelas terus dililit sama ular. Terus itu gue asumsikan aja, gue ngarang. Mungkin aja gue salah. Mungkin bisanya atau apa venomnya bisa jadi obat atau gitu kan. Itu pengertian gue. Gimana sih, Will, pengertiannya, Will, kalau ular itu sendiri? Oh, gue suka sekali. Jadi, lu sudut pandangnya itu dari sudut pandang medis. Dan lu dari sudut pandangnya yang positif. Apakah ular ini dengan bisanya bisa membuat jadi anti venom atau anti racun dan lain sebagainya. Right. Tapi ada juga, jangan salah, ular ini kan kalau kita suka bicara, biasa disebut seperti ular bermuka dua. Jadi ular bermuka dua kan kesana ya, kesini ya. Di agama Kristen, ular juga merupakan jelmaan iblis. Bisa jadi juga seperti lidah ular tak bertulang. Maksudnya setiap perkataan dari ular tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan gue suka. Di agama gue, Well, itu kalau misalnya ketemu ular, itu suruh bantai, bes. Gitu loh. Karena itu juga jelmaan dari yang kurang baik lah. Betul. Tapi lu tadi waktu ngomong pertama, yang lu omongin adalah tentang ID, tentang kedokteran. Betul. Kan ular itu yang gue suka. Bisa bermuka dua kan? Karena berarti yang kita bicarain itu adalah tergantung dari mindset kita. Nah, kalau orang cuma menganggapnya bahwa sio itu memang berarti perwujudan dari sifat binatang tersebut, berarti yang punya sio ular, waduh, kayaknya kebanyakan jeleknya ya, karena sio ular juga banyak dianggap tadi yang jelek-jelek. Padahal nggak kayak gitu, kayak gitu. Ya. Jadi seperti tadi udah disebutkan, nonton dulu episode pertama, jadi Anda tahu bahwa sebenarnya sio itu digunakan untuk penghitungan atau penandaan waktu. Jadi ketika Anda misalnya sio ular, jangan takut, aduh, kok gua kayaknya jelek deh. Enggak, bagus kok ular. Apalagi kalau di legenda Tionghoa ya, lu pasti tahu nih, legenda ular putih. Tahu lah. Pai Sichuan, kan cantik. Dan ya, kalau gue boleh tambahin, di pewayangan itu figur Bima, dia kayak pakai kalung. Kalungnya itu sebenarnya ular. Tuh kan, jadi banyak sekali yang bagus-bagusnya ular. Ya. Dan ular ini juga waktu tahun 2021 lagi bagus, bro. Bagusnya buat apa? 2021 itu tergantung dari apa yang Anda lakukan. Apakah Anda
membeli aset atau menimbun aset atau mengakumulasi aset atau enggak. Karena 2021 itu sebenarnya punya kesempatan untuk mempunyai aset-aset baru. Nyiapin bantalan dia. Jadi kita Nyiapin bantalan. Nah, kalau waktu naga kemarin kan kita ngomongin tentang spiritual nih. ya, Ular sekarang tentang duniawi. Kang Tau. Full kan. Entah. Asik. Seneng kan teman rekan-rekan kan? Jujur. Seneng apa seneng? Gue sih seneng. Ya nggak, Wil? Iya. Nah, makanya tahun 2021 lu akumulasi aset. Kalau lu punya aset kan banyak ya. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa ilmu pengetahuan. Itu juga aset. Teman aset nggak, Wil? Karena Gua suka banget. Itu sebenarnya adalah aset yang berharga. jujur, Wil, anak gue ada ulernya, Wil. Temennya itu banyak banget. Dimana alhamdulillah dia belum lulus, Will, tapi dia sekarang menjadi mentor. Itu anak yang dia asuhnya tuh banyaknya banget, Will. Banyak banget. Gitu. Dia ada di mana? Ularnya. Di tahunnya lah. Di tahunnya. Nah, tahun kemarin berarti dia lagi banyak-banyak teman. Dia mungkin ketemu tak sama banyak-banyak teman-teman baru, grup-grup baru, atau relasi-relasi yang baru. Betul nggak? Sangat betul. Sangat betul. Makanya sebenarnya kita udah nggak bisa ngomong. COVID, PPKM, kita nggak bisa kemana-mana. Tahu buktinya, tetap masih bisa punya teman deh. Anak gua kuliah online, waduh ribetnya minta ampun, Will. Kelas ini sampai sini jam sekian. Ya gue bangga ya, kebetulan dia anak gua gitu kan. Kok bisa begitu? Ya banyak gitu kan. Itu kan ya seneng lah kita sebagai orang tua kan. Betul, itu bagus. Bagus sekali. Dan itu juga sebenarnya bukti bahwa begitu energinya ke sana, lu akan ikut ngalir ke sana. Nggak usah pikirin lu ini PPKM, lu nggak akan bisa gimana. Arahnya ada. Kalau lu mau dipakai, itu lebih mudah untuk dicapai. Gue banyak nanya sama dia sekarang. Kali ini gimana ya? Kalau kali ini gimana ya? Pak ini kan begini-begini aja, Pak. Pak ini kan begini-begini aja. Oh, oke. Well, thanks God, gue masih bisa nguber gitu, Will ya. Tapi gue harus di trigger sama dia gitu kan. Pak ini kan begini, Pak ini kan begini. Gila anak-anak sekarang ya, Will. Ya makanya sekarang kita kalau nggak ningkatin pengetahuan kita, nggak lama kita kalah. Ya. Nggak kayak zaman dulu. Makin tua, pengalaman makin kuat, makin hebat. Sekarang enggak, kita digiles. Karena kan teknologi juga makin cepat. Ya. Kita kalau nggak ngikutin ya paksa deh. Ya. Gitu. Itu ular secara umum kan, Will ya. Boleh kita masuk sekarang ke tahunnya kalau ada ular. Itu ya tadi ya. Teman-temannya jadi banyak atau gimana kan gitu. Yang tadi gue bilang, yang banyak itu kan tahun kemarin, bro, bukan tahun sekarang. Oh, oke. Makanya dari tadi gue ngomong tahun kemarin. Ya. Anak lu banyak teman, banyak ketemu teman, banyak nyiptain teman-teman baru, banyak nyiptain relasi-relasi baru. Iya. Betul kan? Betul banget. Itu juga yang dari tadi gue bilang. Lu nggak usah pusing bahwa lu ini lagi PPKM, lagi COVID. Arahnya ke sana, energinya ke sana, itu bakal terjadi. Lu mau atau enggak, gitu aja. Ya. Kalau misalnya anaknya lu nih, memangnya mau, niat, dikasih energinya ke sana, diambil sama dia, relasinya banyak sekali. Ngacir sendiri gitu. Jadi aset pertemanan. Ya. Apakah ada yang seperti anak lu, sio ular di tahunnya, tapi tahun kemarin nggak mau sekali bergaul, menutup diri? Ada. Hanya berarti berkat yang diberikan sama yang di atas, lu ngambil.
Jadi tahun ini kasarnya, apakah dia harus bekerja double kalau misalnya tahun lalu dia nggak ngapa-ngapain? Nah, bukan beda double gitu. Karena kan apa yang kita dapat dari atau kerjakan dari tahun sebelumnya itu yang akan dijadikan bahan untuk dijadikan energi kehidupan kita di tahun ini. Nah, tahun sekarang itu merupakan tahun di mana apa aset yang lu punya di tahun sebelumnya bisa lu gunain. Oke. Nah, gunanya itu apa? Satu, bisa buat bisnis sendiri, bisa mulai usaha, bisa mulai proyek baru, bisa jadi orang kepercayaan. Iya. Nah, itu anak lu semua. Iya. Thank you, Will. Ada yang bener tuh, Will. Bener. Ya. Itu kan? Kalau dia nggak ngambil tahun kemarin, tahun sekarang siapa yang mau? Pilihan akan lebih terbatas. Orang masih belum kenal, belum tahu dia siapa gitu ya. Betul. Kalau kita kenal lebih banyak orang, berarti kesempatan sama pilihan akan lebih banyak yang datang. Kalau kita menutup diri, ya kesempatan sama pilihannya akan lebih kecil. Itu aja. Itu aja, Will. Pokoknya lo tahun lalu misi lo adalah itu. Lo kerjain. Alhamdulillah, thanks God. Tahun ini lo tinggal enjoy it, gitu ya. Ya, dipakai. Bakal ketemu sama orang-orang yang tahu-tahu misalnya, lu lagi mau ngapain nih? Gue punya modal. Kayaknya gue suka nih cara kerja lu. Mau nggak? Ya, di ide bisnis. Ya. Itu. Nah, kalau misalnya tadi di tahun, berarti asetnya memang teman. Salah satunya adalah teman. Dan dia dapatnya juga dari teman-teman dia. Mau ngapain dari teman. Kalau dapatnya dari bulan, berarti apa yang sesuatu lu kerjakan, bukan teman, lu kerjain. Bisnisnya dari mungkin rekan sekerja, tapi yang berhubungan dengan profesi kamu. Oke. Gitu. Bisa jadi dulunya kerja ke orang, tahun ini tahu-tahu tabungan gue udah cukup, gue tahun ini mau mulai usaha sendiri. Bisa jadi. We don't know ya, benar. Ya, oke. Nggak tahu. Ya. Jadi makanya sebenarnya yang di atas, yang Maha Kuasa itu memberikan kita semua kesempatan fair and square, adil. Hanya fair and square, adil. Semua dikasih kesempatan. Hanya syarat dan ketentuan berlaku. Satu, waktunya nggak semua orang dikasih bersamaan. Lu siohnya apa, gua siohnya apa, kasihnya apa kan tergantung energi gua tahun ini kan. Betul. Kayak ular, lagi dikasih kesempatan untuk bisa buat bisnis sendiri atau segala. Jadi tergantung waktunya. Nah, habis tergantung waktunya, kita harus lihat lagi. Skill lu apa, kemampuan lu apa, pengetahuan lu apa, dan pengalaman lu apa. Ya. Ini 3 nanti yang nentuin ketika berkat diturunkan dari yang atas oleh Maha Kuasa, diturunkan dari atas oleh yang Maha Kuasa, seberapa besar berkat ini bisa kita ambil? Kan dari 3 ini, bro. Semakin lu pintar, semakin lu skillnya tinggi, semakin lu pengalamannya bagus, lu bisa ngambilnya lebih besar, kan? Rezekinya lebih besar. Nah, rezekinya besar kan nggak dilihat lagi, warna kulit, agama, enggak. Tenglang apa, warna apa, Arab, nggak ada urusan. Ya kan? Gua baru nonton, gua suka banget ini dari TikTok. Gue lupa lagi tadinya nggak sempat direkam. Dia bilang, lu pasti suka.
dia dia menghadiri ke seminar, bukan seminar ya, kayak konferensi mengenai Chinese people. Nah, Chinese people ini di luar negeri, dia ada di sana. Jadi berbagai macam orang Chinese datang ke sana, mau dari Indonesia, Malaysia, Singapura, pokoknya yang merasa Chinese datang ke sana, mau yang merasa dirinya Chinese atau merasa bahwa memang senang dengan budaya Chinese, mereka datang ke sana. Terus dapat pertanyaan satu dari orang hitam, black people dari Amerika. Dia bilang gini, what is Chinese essence? Ya, the essence of Chinese itu apa? Intisari. Cuman itu aja dia nanyanya gitu ya? Dia nanyanya gitu. Oke. Semua diem. Terus ditanya kenapa? Karena begini kata dia. I'm black. Kulit warna saya hitam. Muka saya nggak ada Chinese-nya sedikit. Tapi dari bayi, saya diambil dan diadopsi oleh keluarga Chinese. Dan dibesarkan oleh mereka. Dan sekarang, saya bisa bahasa Mandarin. Cara hidup, pola pikir, dan sebagainya itu semuanya mirip orang Chinese. Jadi dia bilang, esensinya Chinese itu apa? Apakah dengan begitu saya bisa disebut Chinese atau enggak? Dari kecil soalnya dia ya. Dia. Intinya tahu nggak apa? Ya nggak tahu lah. Apa, Bel? Intinya, seseorang disebut Chinese, atau misalnya lu Jawa, lu Indonesia, bukan dari mata, sipit, petet, bukan dari kulit. Oke. Tapi dari hati dan otaknya udah di sana. Itu intisari. Dia juga bilang, yang buat TikTok itu, dia bilang, lu mau orang apa? Lu orang mau sehebat apa? Lu mau bule, mau Jawa, mau orang Perancis ke, Jepang ke, Korea apa? Di balik kulit, kita semua mempunyai tengkorak yang sama. Lobangnya 2 di sini, gigi ya. Ya. Dan kalau semuanya cuma dibuang, semua pakai tengkorak nggak akan bisa ngasih tahu bahwa lu Cina, lu Batak, nggak bisa. Ya. Keren ya? Dalam tuh, Will. Itu ya, message-nya mahal. Ya sekarang, ya apalagi yang nanya itu kan seorang Black American gitu kan, itu kan pasti bikin orang shock gitu kan. Betul. Dia bisa ngomong, dia bisa ngomong Mandarin, itu kan wow. Keren banget kan? Keren banget. Gua nonton itu, gua sukanya setengah mati. Dia bilang essence of Chinese apa? Dari ngomongin essence of Chinese kayak gitu, yang buat TikToknya, dia malah menjabarkan, dia bilang kita itu sebenarnya nggak ditentuin sama dia. Makanya kalau kita sekarang ngelihat hitungan gini, kita udah ngerti nih, yang Maha Kuasa itu memberikan berkatnya itu ke semua makhluk hidup. Tidak ada yang lebih besar, tapi semuanya sama besar. Tergantung dari cara kitanya mau ngambilnya gimana. Gimana kita mengaksepnya, gimana kita mentreatnya ya, Bill ya. Betul. Ya, outputnya bedanya di situ lah ya. Betul. Dan yang ngambil bukan gara-gara ini petet atau enggak, tapi karena skillnya lu apa, ya, knowledge-nya apa, experience-nya apa. Ya. Tentu satu lagi ditambah, attitude-nya lu kayak gimana. Awesome. Nah, attitude ini akan dipoles ketika Anda mengalami hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Jadi kalau kita balik lagi ke naga, yang gue bilang ada keris lagi di tempat gitu ya. Tuh. Dia menempa attitude. Ketika dia lepas dari cobaan atau ujian spiritual, dia akan menjadi seorang pribadi yang seperti gue bilang, bro, yang gue fans banget, Pak Kurai Shihab. Itu kan tempaannya juga terlihat ya.
Ya, Sangat bijaksana kan nggak mungkin. ya, Dia cuma makan kacang di rumah kan nggak mungkin jadi bijaksana gitu. ya. Kalau gue sih ngeliatnya sih, lo bisa bijak kalau kalau lo mengalami ya, bukan katanya. Itu. Makanya kita kalau ketemu orang bijak, kita cenderung untuk kagum dan wah, udahlah ya, mau gimana lagi ya, udah kagum, Iya, gimana? iya. Udah lah, udah mentok lah gitu kan. Wah udah deh, gitu kan. Emang hebat gitu. Ya, nah gitu. Karena memang sudah melalui berbagai macam hal. Nah, ular di lain pihak, dia bukan ngomongin tentang attitude, tapi dia lagi ngomongin tentang yang ini, pengalaman, skill, dan knowledge. Hmm. Tahun kemarin lu dapat apa asetnya? Teman, duit, pengetahuan. Tahun ini dengan menggunakan itu, lu jadiin materi, uang. Amin, 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 amin. Cakep. Anak lu. Ya. Karena anak lu dengan banyak ngobrol sama teman ngasih tahu gini-gini, nanti ada satu dua yang tahu-tahu ngomong, ih kita gini yuk, coba kerjasama atau gimana. Nah kalau ada yang kerjasama, gimana? Karena banyak sekali ya. Tadi siang aja mama gue baru ngomong nyeritain orang yang kerjasama begitu kayak ribut. Terus bilang kalau misalnya kerja itu jangan sampai kerjasama. Karena kerjasama itu nggak pernah panjang. Hmm. Kita sekarang harus melihatnya dari sisi yang berbeda. Hmm. Orang sekarang dengan kekuatan sendiri nggak ada yang sukses. Ngangkat meja berdua lebih cepat daripada ngangkat meja sendiri. Betul. Orang kalau lagi udah kerjasama, putus di tengah jalan, itu biasa spiritualnya kurang bagus. Oh, oke, oke, oke. Betul kan? Pengen menang sendiri. Yang Iya. pengen menang sendiri saat itu mungkin lagi pecah, dapat uang lebih banyak, Ya, tapi belum tentu juga hasil yang didapat dengan usaha sendiri akan lebih besar pada waktu usaha berdua. ya. Apa kalau di agama gue bilangnya barokah gitu ya, Will ya, tidak Ya, berkah. ya. Oke. Kita sekarang bisa lihat yang konglomerat gitu ya. Yang kerja kan bukan mereka, bukan Ya. sendiri. Ya. Tapi mereka udah punya tim yang Ya. pintar manajemen, yang jago akunting, jago segala. Layer-layernya, Layernya. bawah gitu kan. Benar-benar. Betul. Benar. Nah, kita belum bisa punya layer ya berarti kita sama seseorang yang harus bisa kerjasama. Ya. Kecuali Anda memang mempunyai uang lebih, memang dikasih privilege, begitu lahir, orang tuanya bisa membantu secara finansial, kalau enggak kan nggak bisa. Ya. Ya. Oke. Kerjasamalah dengan orang lain. Betul. Jangan ribut, jangan mikir ribut. Mikir kalau misalnya ini maju, bisnisnya bisa kemana, dan udah gitu, uang yang didapat bisa buat perusahaan baru lagi. Nah, kali ini dengan visi, misi, dan yang diinginkan oleh sendiri seperti apa. Akhirnya jadi punya dua perusahaannya. Kalau satu diributin, tetap punya satu. Kalau satu nggak diributin, malah bisa jadi dua. Iya. Kan lebih senang. Amit-amit. Dua-duanya bagus. Ya bagus dong, ya kan? Ya kan? Ya, dua-duanya bagus, jangan salah. Semua yang konglomerat nggak pernah punya dua. Ya. Banyaknya luar biasa. Benar. Benar. Seperti itu. Oke. So, Will, thank you untuk CEO Uler. Terus, gue mau nanya nih, Will. CEO itu kan ada, setiap orang punya 4 ya, Will ya? Lo pernah ketemu nggak, Will? Orang yang CEO-nya itu sama semuanya gitu, Will? Maksudnya, misalnya Uler. Dari hari sampai ke tanggal Uler semuanya. Ada nggak, Will? Orang, lo udah pernah nemuin nggak orang seperti itu? Gue pernah nemuin yang 3 sama. Yang 3 sama. Oke. Oke. Yang 4 sama belum pernah nemuin. Oke. Tapi tanggal berapa ya?
daftar 21 18 kemarin kalau nggak salah ya. Oke. Bentar saya lihat dulu. Oh, 18 Februari 2022. Maksud lo gitu ya? Ya, benar. 18 Februari 2022. Jam 3 sampai jam 5. Karena jam 3 sampai jam 5 itu kan jamnya macan. Oke. Itu empat-empatnya jam, hari, bulan, dan tahun itu sionya macan semua. Oke, rekan-rekan ini Macan semua dan elemennya sama semua. Dan ini katanya hanya berlaku sekali dalam 180 tahun. Oh, satu cycle-nya akan cekrek gitu lagi 180 tahun ya berarti? Ya, itu salah satu dari guru saya bilangnya 180 tahun. Saya sendiri belum hitung, tapi saya percaya aja sama beliau. Ya. Jadi rekan-rekan, mungkin ada kenalan teman yang lahirnya atau anaknya teman lah ya, yang lahirnya tanggal 18 Februari 2022. Jam berapa, Bel? Jam 3 pagi sampai 3 sampai jam 5. 3 sampai 4:59. Itu sionya semuanya macan semua dan elemennya sama semua ya. Well, ada juga yang pernah nanya sama gue, Mir, gue nggak tahu jam gue, gitu kan. Jadi dia langsung merasa down. Gue bilang, ngapain sih lo down gitu loh? Kan gue belum lihat tahun lo apa, bulan lo apa, tanggal lo apa. It's okay kan, Well ya, kalau misalnya ada orang, ya well, dia nggak tahu lahirnya jam berapa gitu ya, Well ya. Gitu kan. Jadi cuman ada 3, cuman tanggal, bulan, tahun. Nggak ada masalah sama sekali. Oke. Ada beberapa bagian yang memang jadi tidak bisa dibaca, tapi kan bukan berarti bahwa itu tidak akan bisa dibaca sama sekali. Betul. Ya kan, karena kan yang paling gampang kan ulang tahun lo tanggal berapa, kan tanggal, bulan, dan tahun gitu kan. Ya, betul. Dan itu pun sudah bisa membaca banyak sekali dalam kehidupan harus gimana. Nah, Will, kalau orang mau konsultasi, mahal nggak sih, Will? Supaya ya, nih kan alhamdulillah baru sebulan nih, baru mau akhir bulan kedua nih. Siapa tahu ada orang yang dengan nonton video kita ini menjadi naik motivasinya. Udah deh, gua telepon William. Rekan-rekan, William nomornya nih ya di bawah ya. WA aja, and then ntar ada admin yang akan jawab. Sekarang Piro. Untuk yang pengen tahu. Jadi memang biasanya untuk pembacaan tahunan tuh saya 1.500.000 per orang. Oke. Tapi karena tahun 2022 ini juga karena desakan dari Resurrection Media Nusantara, yuk kita berbuat sesuatu. Thank you, masyarakat. Thank you. Ya, gue bisanya begini ya, udah, gue bisa bantunya. Gue kasih program, jadi cuma 350.000 per orang. Oke. Itu jadi kalau gue boleh tahu nih, mereka telepon sama, mereka WA sama lo, terus lo kasih sesi gitu ya, kira-kira. Oh, jadi nanti mereka akan janjian sama gue, sama admin janjian. Ya. Dan di saat janjiannya itu kita akan mengadakan Zoom. Oke. Nah, di sana kita akan tanya jawab, akan ngobrol. Oke. Datanya ya yang saya perluin hanya tanggal lahir, jam, bulan, tahun. Kalau bisa ada sekalian jamnya. Kalau nggak ada masalah. Nah, di situ nanti saya akan kasih tahu. Oh, tahun ini memang Anda sebaiknya lebih mikirin misalnya bisnis. Karena kalau lagi di kehidupan rumah tangga lagi ya kurang berapa baik. Tapi kalau ada yang lagi bagusnya di kehidupan hubungan, ya lebih baik fokus daripada hubungan ditingkatin daripada ngejar yang tidak berbuah dengan baik seperti gitu. Ya, thank you, Will. Yang di sini yang menurut gue unik ya, lo bisa menginfokan sesuatu yang optimum buat orang tersebut gitu kan ya. Bukannya nggak boleh. Well, kalau dari dari bacaan gue lah ya, kayaknya lagi buat perbaikan hubungan. So, it's better that way. Am I right? Betul. Oke.
Oke. Atau misalnya lagi bagusnya di bisnis, tapi bisnisnya dengan siapa? Apakah Anda harus misalnya berhubungan dengan banyak teman, atau misalnya harus ngobrol dengan anggota keluarga, itu kan jadi kita tahu yang mana yang harus dilakukan. Oke. Seperti biasa rekan-rekan, program ini terjadi atas kerjasama Matterpreneurs dan Resurrections Media Nusantara. Alhamdulillah saya masih tidak bosan untuk mengajak rekan-rekan 6M. Kita bagi 2 ya. Well, take 3. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Gue sampai inget nih gara-gara lu nih. Iya dong. Menghindari kerumunan, mengurangi bepergian yang tidak perlu, dan makan makanan yang bergizi. Amin. Well, thank you very much. Sampai jumpa di episode berikutnya, Will ya. Stay safe. Bye-bye. Bye.